Untuk soal pertama, ini dia minta dia memberikan sebuah fungsi sebuah persamaan dalam fungsi x dan y, yaitu x pangkat 3 min xy plus y pangkat 3 tuh ya. Y pangkat 3. Di mana x adalah dalam fungsi r dan q, yaitu r sin q. Dan dia juga ngasih tahu bahwa y adalah dalam fungsi r dan q juga, yaitu r cos q. Nah, yang ditanya adalah dz per dq, turunan parsial dari terhadap turunan parsial z terhadap q. Yang ditanya adalah dou z per dou q. Apa nih? Nah, turunan parsial. Nah, kalau kalian masih ingat, dan gua harap masih ingat ya, karena kita tahu z itu adalah fungsi dari x dan y, dan x dan y juga merupakan fungsi dari r dan q, maka kalau ditanya turunan parsial dari z terhadap q, artinya kita harus melakukan apa yang namanya multivariable chain rule. Ini cuma bikin video kok soalnya. Kita harus ngelakuin apa yang namanya multivariable chain rule. Jadi, kalau misalnya yang ditanya dou z dou q, artinya yang pertama adalah kalian turunkan dou z terhadap dou x dikalikan turunan x terhadap q. Nah, tapi jangan lupa kalau z itu ada komponen y-nya dan y itu ada komponen q-nya juga. Maka kita juga harus turunkan secara parsial. Turunkan z terhadap y, kalikan juga turunan y terhadap q. Nah, gitu. Oke, yaudah. Kita cari dulu dou z per dou x apa. Dou z per dou x adalah 3x kuadrat min y. Nah, plus y pangkat 3-nya nggak ada ya, karena kan nggak ada komponen x-nya. Dikali sama dou x dou q. Nah, x itu kan artinya kan turunan x terhadap q. X itu adalah r sin q. Artinya turunan pertamanya dari r sin q, artinya kan r itu sebagai variabel bukan q gitu, sebagai konstanta, dianggap sebagai konstanta dalam sebuah turunan parsial. Nah, sin q-nya tinggal turunin. Sin q turunannya ya cos q, artinya kan jadi r kali cos q. Oke. Ditambah sama dou z per dou y sekarang. Artinya jadi min y. Min x dou z per dou y, artinya min x ditambah 3y kuadrat. Ditambah 3y kuadrat dikali dou y per dou q. Karena y adalah r cos q, terus turunkan terhadap q, artinya kan jadi min r sin q dikali min r sin q. Nah, gitu. Nah, dari sini langsung aja nih kita bisa langsung langsung kali-kali aja nih. Ada kan 3x kuadrat dikali r cos q. 3x kuadrat r cos q dikurang y kali r cos q ditambah min x kali min r sin q. Artinya kan minnya hilang. Jadi x r sin q. Nah, dikurang 3y kuadrat r sin q.
Nah, di sini tinggal masukin deh x-nya apa, y-nya apa. Kalau 3x RQ R sin Q kan nantinya kan. Nanti kan jadi 3 R sin Q kuadrat dikali R cos Q dikurang, nah Y ini apa? R cos Q, R cos Q dikali R cos Q lagi. Terus ditambah lagi sama X R sin Q. Nah, karena X itu juga R sin Q, artinya kan R sin Q dikali R sin Q. Dikurang 3Y kuadrat. 3Y kuadrat, oke. Dikurang 3 dikali R cos Q kuadrat dikali R sin Q. Nah, ya udah tinggal masukin aja nih. Nanti kan jadi 3R pangkat 3 sin kuadrat Q cos Q kurang R kuadrat cos Q kuadrat tambah R sin Q kuadrat, R kuadrat ya maksudnya, dikurang 3 R cos Q kuadrat sin Q kuadrat. Enggak kuadrat. Dan inilah jawabannya. Artinya inilah dou Z per dou Q. Nah, mungkin ini bisa kalian bisa kalian sederhanain lebih lanjut, tapi jawaban kayak gini aja udah cukup. Itu untuk dou Z per dou Q, tapi ditanya ini dou Z per dou Q. Oke. Nah, sekarang ditanya lagi dou Z per dou R. Oke, kita coba kerjain di bagian kiri sini. Dou Z per dou R. Masih sama, dou Z per dou R artinya kan karena Z itu adalah fungsi dari X dan Y, dan X dan Y pun juga fungsi dari R dan Q, artinya kita harus lakukan multivariable chain rule. Dimana dia bilang kalau untuk dapetin dou Z per dou R, artinya kita harus turunkan Z terhadap X dulu, baru dikali turunan X terhadap R, ditambah dou Z per dou Y, dikali dou Y per dou R. Masih sama, dou Z per dou X itu sama ya, 3X kuadrat min Y dikali dou Z per dou R nih. Dou Z per dou R. Nah, X itu kan R sin Q. Kalau diturunin terhadap R, artinya kan Q-nya dianggap sebagai konstanta. Gitu. Artinya turunan terhadap R ya sin Q doang. Ditambah dou Z per dou Y. Dou Z per dou Y juga sama kayak tadi, artinya kan jadi min X plus 3Y. 3Y kuadrat ya enggak ya? Iya benar. Dikali dou Y per dou R. Y itu adalah R cos Q. Masih sama, anggap cos Q yang sebagai suatu konstanta, artinya turunin R. Artinya jadi cos Q doang. Gitu. Nah, sebenarnya dari sini udah kelihatan. Udah bisa ketebak sebenarnya. Disuruh masukin mungkin biar lebih jelas dikit, substitusi dulu kali ya X sama Y-nya. Artinya kan kita jadiin 3X kuadrat sin Q kurang Y sin Q. Ini min ya jadinya ya. Dikurang min X kali cos Q. X cos Q
ditambah 3y kuadrat. 3y kuadrat cos Q. Oke. Kita substitusi X sama Y-nya. X itu dia bilang R sin Q. Artinya kan jadi 3R kuadrat sin Q tapi pakai 3 min Y. Y itu adalah R cos Q. Artinya kan jadi R cos Q sin Q. Min X cos Q. X itu adalah R sin Q. Artinya kan jadi R sin Q cos Q. Tambah 3Y kuadrat. Artinya 3R kuadrat. Y itu adalah tadi apa? Y itu R cos Q. Nah, karena ada cos Q 1, artinya jadi cos Q pangkat 3. Terus dia bilang bahwa R Q di saat R Q adalah 5 dan Pi. Artinya ya udah masukin 3, 5 kuadrat sin pangkat 3 dari 180 dikurang 5 kali cos 180 sin 180 dikurang 5 sin 180 cos 180 tambah 3 5 kuadrat cos pangkat 3 dari 180. Ya udah, ini tinggal masukin kalkulator aja sih kalau gue ya. Mager juga ngitung sendiri. Oke, jadi sin 180 nih. Sin 180 itu kalau nggak salah 0. Nah ya, karena sin 180 0 artinya bagian ini 0. Bagian yang ini 0. Ini ada sin 180 juga. Artinya juga 0. Di sini juga ada sin 180. Artinya ini juga 0. Nah, arti ini doang nih yang nggak 0 nih. Artinya nilai ini semua sama dengan hanya 3, 5 kuadrat cos 180 pangkat 3. Nah, cos 180 itu kalau nggak salah min 1 ya. Coba cek dulu. Ya, min 1. Nah, min 1 di pangkat 3. Ya udah tetap min 1. Artinya min 3 kali 5 kuadrat kali min 1. 5 kuadrat 25, artinya 75 min. Inilah jawabannya. Min 75. Oke, jadi nomor 1 gitu ngerjainnya. Yang pertama adalah dia nyari do Z per do Q. Yang kedua dia nyari do Z per do R. Oke. Itu nomor 1. Yang kedua, gue tau cari di atasnya aja. 2 ini gampang sebenarnya. 2 simple. Dia bilang adalah cari double integral. Nilai double integral dari 0 sampai len 3. Integral sekali lagi juga dari 0 sampai len 2. Dari E pangkat X plus Y. dy dx. Gini. Ini double integral ini simple. Nah, kita langsung cobain aja. Artinya kan ada biar lebih gampang nih. Biar secara intuisi lebih gampang. Ini bisa gue rubah jadi len 3 integral 0 len 2 karena E pangkat X plus Y. Artinya kan sama aja kayak E pangkat X kali E pangkat Y, ya kan? Ya. dy dx. Nah, ini biar kelihatan lebih intuitif gitu. Nanti gue jelasin apa. Oke, kita lanjut aja. Kita hitung integral pertamanya dulu. 0 len 3. Integral pertamanya adalah ini nih. Ya kan? 0 sampai integral dari E pangkat X kali E pangkat Y dy. Dari 0 sampai len 2. Artinya yang kita integralkan adalah fungsi terhadap Y-nya. Nah,
karena kita lihat ini kan perkalian. E pangkat X dikali E pangkat Y. Diintegralkan terhadap Y. Nah, kita lihat nih. Kita lihat di sini ada E pangkat X. E pangkat X ini kan bukan suatu fungsi kalau diintegralkan terhadap Y. Kita anggap E pangkat X sebagai suatu konstanta saja jika kita mau mengintegralkan terhadap Y. Terhadap variabel lain. Nah, ya udah, artinya ini sama aja. Ini bisa gue tulis ulang sebagai 0 ln 3 E pangkat X. Nah, integral lagi nih. A0 ln 2 E pangkat Y dy dx. Nah, gitu. Jadi yang kita integralkan pertama tuh yang ini doang. Oke, kita coba integralin. Nah, integral dari E pangkat Y dy. Nah, kalau lo masih inget, nanti jawabannya akan tetap jadi E pangkat Y. E pangkat Y tetap. Jadi kalau masih inget properti dari apa namanya, bilangan natural ini, bilangan ya nggak lupa, aku lupa namanya apaan. Pokoknya misalnya lu mengintegralkan bilangan natural E pangkat X seperti ini dx, nanti tuh dapetnya akan tetap E pangkat X. Nanti E pangkat X sendiri kalau kalian turunkan terhadap X, ya E pangkat X juga gitu. Ini salah satu properti yang sangat unik dari bilangan bilangan apa namanya, bilangan natural ya sebutnya. Kok gue lupa sih namanya. Ya pokoknya itulah, kalau E pangkat Y diintegralkan akan tetap E pangkat Y. Nah, E pangkat Y dengan batas 0 sampai ln 2. 0 sampai ln 2. Oke, kita langsung masukin aja. Jadi apa nih? Artikan E ln 2 dikurang E pangkat 0. Ya kan? Maksudnya. Artinya jadi ya udah E pangkat ln 2. E pangkat ln secara sifat logaritma artinya E sama ln-nya hilang. Tinggal 2. 2 kurang E pangkat 0. 1. Oke. Artinya E0 E pangkat X ln 3 dikali E0 ln 2 E pangkat Y dy dx. Karena ini nilainya adalah 1. Karena ini nilainya adalah 1. Artinya ini lebih jadi disimplifikasi jadi ini doang, dan 3 E pangkat Y E pangkat X E pangkat X dx. Udah dikali 1 sebenarnya, dikali 1. Nah, ya udah, sekarang kita integralin lagi. Kalau kita integralin E pangkat X terhadap X, kalau kita integralin E pangkat X terhadap X, ya udah, artinya kan jadi E pangkat X juga gitu. E pangkat X untuk batas dari 0 sampai ln 3. Ya udah, tinggal kita hitung. Artinya kan jadi E ln 3 dikurang E pangkat 0. Yaitu 3 min 1. 2. Ya, maka jawaban akhir dari double integral 0 ln 3 0 ln 2 dari E pangkat X plus Y dy dx adalah 2 jawabannya. Gitu, geng. Nah, di soal nomor 3 itu ada ABC. Jadi kita kerjain satu-satu dulu coba ya. Oke, jadi dia bilang ada fungsi multivariabel, fungsi 2 variabel fxy, yaitu adalah x E pangkat Y tambah x kuadrat Y.
Oke, yang pertama adalah yang A. Itu yang A. Udah direkord belum ya? Oh, udah deh. Nah, yang pertama adalah tunjukkan bahwa fungsi tersebut dapat diturunkan pada semua titik dengan menunjukkan bahwa fx dan y ada. Fx dan fy. Nah, kalau kalian merhatiin kuliah, ya ini kan online ya, kadang banyak orang nggak merhatiin juga ya. Nah, kalau kalian merhatiin fx dan y itu, fx kecil kayak gini, itu maksudnya do f per do x. Gitu. Maksudnya turunan parsial dari fungsi terhadap x. Gitu. Ya udah, kita langsung coba cari aja. Turunan parsial ini terhadap x. X E pangkat Y. E pangkat Y kalau dalam terms of X itu kan sebagai konstanta. Artinya turunannya adalah E pangkat Y doang. Ditambah X kuadrat Y. Nah, ini kan jadi 2XY. Nah, inilah do Fx. Do F per do X. Nah, untuk Fy of Y atau do F per do Y adalah, nah, kita di sini anggap X justru yang menjadi apa namanya, menjadi konstanta. Fungsinya adalah e pangkat y di sini. Nah, kalau kita turunkan e pangkat y terhadap y, ya itu kan menjadi hal yang sama gitu. E pangkat y turunin lagi, ya jadi e pangkat y juga. Gitu. Artinya tetap x e pangkat y ditambah x kuadrat y turunin terhadap y, ya x kuadrat doang. X kuadrat doang. Udah, itu A. Nah, sebenarnya untuk menunjukkan bagaimana fungsi ini continue, sebenarnya itu ada sebenarnya gini. Lebih tepatnya adalah kalau lu nggak bisa menunjukkan bahwa do f per do x, bukan do f per do x-nya sih ya. Lu nggak bisa menunjukkan di fungsi mana, di nilai berapa, misalnya x dan y berapa, di x dan y berapa, nilai si fungsi ini akan discontinue gitu, akan menjadi tak terdefinisi gitu. Di bagian mananya nggak tahu kan, karena emang nggak ada. Coba masukin kombinasi x dan y apapun juga akan selalu ada gitu loh. Akan selalu terdefinisi gitu, nggak akan pernah tak terdefinisi. Nah, artinya dia selalu continue gitu. Itu untuk A. Untuk yang B, yang kedua, carilah gradien fungsi di atas. Nah, gradien itu maksudnya adalah operator gradien, gradient operator. Gradient operator disimbolkan sebagai nih. Nah, masih ingat, disimbolkan sebagai ini atau kita sebut sebagai nabla. Nabla atau del. Oke, yang ditanya gradien fungsi di atas, artinya nabla f dari x, y gitu. Artinya, nabla itu maksudnya adalah dia sebuah vektor di mana isinya do per do x dan do per do y. Tuh. Do per do y gitu. Terus kita harus kalikin sama fungsinya, x e pangkat y plus x kuadrat y. Nah, artinya kan jadi gini. Jadi apa namanya? Jadi ini kan do per do x dikali x e pangkat y plus x kuadrat y, do per do y kali x pangkat e y plus 2 plus x kuadrat y. Nah, tuh dikali. Nah, ya udah, turunan do per do x apa? Kan udah ada nih. Dia udah jadi gini kan. E pangkat y tambah 2xy. Nah, yang ini do per do y. Ya udah, ini udah ada gitu kan.
X pangkat Y plus X kuadrat. Deh, selesai. Inilah nabla dari F. Gradient of F. Gitu. Nah, untuk C, dia bilang carilah bidang singgung fungsi. Nah, kalau masih ingat, salah satu sebenarnya bentuknya banyak ya, tapi satu yang maksud gua salah satu bentuknya banyak tuh maksudnya template dari fungsi bidang singgung itu sebenarnya banyak. Tapi satu yang gue selalu hafal adalah L x, y adalah yang paling mudah buat gue itu adalah Lx, Y, di mana L itu adalah fungsi dari bidang singgung yang kita mau definisikan, yaitu adalah A, X min X0, ditambah B, Y min Y0, ditambah Z0. Nah, dia bilang cari bidang singgung pada titik X, Y 2,0 ya kan. Kita cari satu-satu dulu. Oh ya, sebelum itu gue harus bilang kalau A itu maksudnya adalah do F per do X-nya. B itu adalah do F per do Y-nya. Do F per do X di saat 2,0. Ini do F per do Y di saat 2,0 gitu. Nah, di sini kan disebut bahwa carilah bidang singgung pada fungsi titik 2,0. 2 itu yang kita sebut sebagai X0-nya, 0 itu yang kita sebut sebagai Y0-nya. Z0-nya mana? Z0-nya itu adalah fungsi aslinya X, Y. Ya, tapi X-nya kita masukin X0, Y-nya kita masukin Y0, yaitu Z0. Oke, kita cari dulu Z0 lah biar gampang. Z0-nya itu adalah iya. Z0-nya itu adalah artinya kan X E pangkat Y plus X kuadrat Y. Nah, X itu dibilang 2. Artinya kan 2 dikali E pangkat 0 tambah 2 kuadrat kali 0. E pangkat 0 itu adalah 1. Artinya 2 tambah 0. 2. Artinya Z0-nya 2. Gitu. Nah, sekarang kita cari aja. Sekarang kita cari do F per do X di saat 2,0. Ya udah, kita masukin aja nih. Do F per do X kan nih. Di saat 2,0. Artinya berapa? E pangkat Y, artinya E pangkat 0, 1. Ditambah 2 kali 2, 2 kali XY. X itu 2, Y itu 0. 2 kali 2 kali 0, 0. Artinya E pangkat 0, 1. Artinya do F per do X saat 2,0 adalah 1. Ini juga di saat 2,0 di X E pangkat Y, X-nya 2, E pangkat Y-nya 0. Artinya 2 dikali 0, 2 dikali E pangkat 0, 2 kali 1, 2. 2 ditambah X kuadrat. X-nya 2, artinya 2 ditambah 2 kuadrat. 2 kuadrat itu 4, 2 tambah 4, 6. 6. Oke, ya udah, karena kita udah dapat A-nya, kita udah dapat X0, B, Y0, Z0. Artinya fungsi bidang singgung di saat bidang singgung fungsi ini X E pangkat Y tambah X kuadrat Y di saat 2,0, bidang singgung yang terbentuk bentuk fungsinya adalah A do F per do X 2,0 yaitu 1. Artinya langsung aja X min X0 2, X min 2 ditambah B-nya 6 Y, Y0-nya 0, artinya Y doang, ditambah Z0, Z0-nya 2. Artinya udahlah, ini artinya fungsinya. Fungsinya artinya X plus 6Y, ini min 2, ini min 2, ini plus 2. Artinya udah, fungsi bidang singgungnya adalah ini. Selesai. Gitu, guys. Itu untuk A, B, dan C.